Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro akan update lagi dengan semangat untuk kalian semua. BTCD-nya sudah mulai terjun parah. Ini menandakan prediksi Mas Bro bahwa masa-masa BTC sideways dulu, berakhir dulu. Bukan berarti nanti nggak naik lagi. Akhir tahun akan melanjutkan fase keduanya ya. Jadi fase BTC sementara berhenti dulu ya, dan akan bergeser ke Ethereum. Setelah Ethereum akan membawa alt season semakin di depan mata karena BTCD-nya sudah mulai terjun parah ke 57. Nanti targetnya kalau udah 50% maka akan pump gila-gilaan untuk altcoin, dan banyak yang memprediksi para senior sampai ke 40. Mudah-mudahan sampai ke 40, tapi untuk di 50 saya sudah mulai TP dikit-dikit lah ya. Kita harus lebih waspada, jangan terlalu serakah dalam ambil keuntungan. Market cap dominannya sudah mulai terjun, tanda-tandanya sudah arahnya ke alt season. Karena kalau kita orang-orang yang cerdas, yang pinter-pinter itu semua menggunakan BTCD yang lebih akurat untuk menentukan arah di mana arah uang larinya kemana. Dan ini sudah harga pucuk nggak BTC, dan alt seasonnya sudah mulai belum, ataupun alt seasonnya sudah harganya udah seperti apa. Kalau BTCD masih di atas artinya harga altcoin tuh masih di dasar jurang. Nanti kalau BTCD nya sudah di bawah 50% artinya itu altcoin sudah harga tinggi, sudah waktunya dijual. Yang mau masuk grup mungkin lebih bisa telepon, japri saya, video call dan segala macam supaya kalian nggak telat TP kalian bisa jadi abu koinnya ataupun jadi sampah ya. Di sini kalian harus riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya risiko tanggung masing-masing, karena dalam bermain kripto saya ingatkan berisiko sangat tinggi. Apapun investasinya pasti punya risiko, kalian harus paham ya. Kita lihat di sini nanti beberapa berita akan saya sampaikan. Kita lihat chart PP-nya sudah mulai arahnya menuju ke atas ya. Untuk di time frame yang 3D-nya pun sebetulnya ini masih bagus, karena kondisinya memang dari bear itu arahnya tetap ke atas ya, tetap ke atas dan masih di dalam relnya sih. Kalau mau naik itu dalam waktu 1 minggu pun bisa pump. Ini masih di dalam segitiga simetris, belum keluar ya. Kita belum keluar di segitiga simetris ini. Ini nanti kalau sudah mampu breakout di sini, ini bisa-bisa ATH ya, bisa-bisa ATH, karena ATH PP kan yang paling rendah, artinya sangkuternya juga paling dikit. Si James Win yang tukang main lepret tingkat dewa kena lagi 17.000 dolar, kan lumayan juga ya, artinya 16 juta kali 19 berapa duitnya, lumayan. Berarti dia sudah nggak kayak kemarin, duitnya udah makin habis makanya ya tidak sampai kena likuidasi banyak. Tapi kalau 17.000 dolar itu kalau menurut saya besar ya, karena kalau 16.500 per USDT-nya kan artinya kan uang 16 juta kali 10 saja udah 160 jutaan ya. Ini berarti hampir 300 juta dia kena likuidasi. Oke, kita lihat perdagangan PP ini udah makin banyak juga di Indodax ya, sudah mulai tinggi. Sebetulnya PP ini kalau tidak ditahan sama si bandar, ini sudah pump gila, mental gila harganya, karena PP ini market cap-nya masih tergolong 70,4 triliun. Yang sangat menarik, pemegangnya itu naik terus kawan, naik terus tidak ada henti-hentinya. Pokoknya satu hari itu 1000 holding, saya cek kemarin masih 480.000. Ini belum update ini CMC, ini sebenarnya udah 481.000 sekian gitu. Kalau kita lihat di interscan-nya ini udah naik lagi ya, udah naik lagi. PP saya rasa yang koin terbaik menurut saya sih. Meme koin yang lain mana lagi, ini sih James Win ini yang kena di sini ya. Ya biasalah kita di dalam dunia kripto, jangan sampai kita jadi korban ya.
kemarin juga banyak yang orang stres gila yang dijual ketika BTC bear market, ternyata kemarin ATH sampai 2,1 miliar kan. Dan pernah terjadi orang banyak stres gila di Shiba dan Doge, dia tidak sabaran di CL harga murah, dan ini jangan sampai nanti di PP banyak makan korban ya, terutama di grup saya jangan sampai pada korban, pada nangis ketika nanti naik sampai berkali-kali lipat sedangkan koinnya sudah nggak pegang, tinggal megang koin Baby Doge saja ya, ya bahaya ya. Kalau menurut saya ya jangan sampai konyol kita nggak pegang koinnya. Naik turun hal biasa, waktunya nanti pump juga. Histori yang pernah terjadi di PP itu kan di luar dari perkiraan kita ya. Ini siap pembelian besar ya, untuk PP ini siap akan ada pembelian besar. Kalau kita lihat histori ini sangat menarik sekali, 40 kali lipat ini di lengkungan yang pertama ini kan terjadi pump ATH ya. Ini terjadi pump ini ya, diperkirakan nanti sampai, banyak yang memperkirakan akan sampai di 0,4 ya, 0,004. Ini tinggi banget ya. Ini bottomnya di sini yang sekarang terjadi. Ini pembaruan lagi kawan ya, tinggal ngepumpnya aja, mudah-mudahan akan sampai ke sana ya. Karena well kembali mengakumulasi harga PP menghijau ya. Jadi well ini akumulasi terus. Kalau mereka ada berita-berita yang keluar, jangan kalian terpancing, karena well itu keluar masuk tuh hal yang wajar. Mereka juga main scalpingan juga. Sekarang permainannya agak kasar, jadi nggak kayak tahun-tahun siklus yang sesudah, yang sebelum-sebelumnya, karena banyak pemain baru dalam dunia kripto. Ini well pada ketika dia jual di harga tinggi, kemudian dibanting lagi ke bawah, dia itu masuk. Well itu sangkut banyak juga yang sangkut, tapi dia kan uangnya banyak, bisa main lagi di bawah, harga bawah dia ambil, nanti ketika naik dijual lagi. Artinya untuk menutup kerugian yang di atas. Money management memang dipakai kalau mau jadi trader, kalian harus banyak belajar dulu ya. Tenang saja, meme coin tampaknya kembali bangkit setelah performa pada hari-hari sebelumnya. Altcoin terus mencatat kinerja lebih baik dibandingkan Bitcoin, dan BTC-nya sudah turun. Kalaupun naik ke atas bikin panik retail, kemudian turun lagi. Ya, kita jangan sampai terkecoh, karena di bulan depan Powell kayaknya udah optimis akan dipangkas suku bunga, karena kita lihat gerakan-gerakan paus-paus besar seperti BlackRock ini jual BTC masuk ke ETH ya. PP salah satu meme coin terkemuka di jaringan Ethereum kawan, bukan sembarangan koin ya. Betul-betul di Agustus ini memperpanjang rally yang sudah terjadi sehari sebelumnya. PP ini adalah koin yang pernah naik sampai 45 kali lipat, dan salah satu di tahun-tahun 2024 ini PP ya yang naiknya terbesar. Kalau BTC naik sekitar 8 kali lipat, ETH dari 11 juta pas bear market berarti naik sekitar 7 kali lipat, PP lebih dari 40 kali lipat. Masih dalam fase akumulasi ya. Pada grafik ini PP terlihat bergerak di dalam segitiga simetris yang tadi saya gambarkan lagi sejak Mei malah ya. Ini mendekati titik puncak ya, kayak gini nih titik puncak. Pokoknya mudah-mudahan PP diperbandingkan di harga sekian-sekian mampu menembus di area sekian-sekian akan, dan sudah membentuk double bottom, tinggal tunggu pumpnya saja. Well kembali setelah lama absen, sering pemantulan harga, dan investor baru well mulai kembali masuk ke meme coin PP. Seorang trader legendaris dengan rekam jejak 100% sukses di PP kembali aktif setelah 5 bulan absen. Dia membeli token 2 juta dolar lagi ya. Yang menarik dari Binance, berdasarkan data on-chain-nya, dompet ini masih menyimpan 1,31 triliun PP dengan rata-rata pembelian di 0,00168. Jadi sangkut, paus pun sangkut sedikit ya, yang berarti sedang menanggung sangkut. Jadi paus juga sangkutnya di sini, wallet-walletnya. Meski mengalami penurunan nilai, pokoknya paus ini nggak menyerah ya, dan justru terus menambah kepemilikannya. Selain itu 100 alamat dompet terbesar yang memegang PP meningkatkan akumulasi mereka sebesar 1,50% bulan ini. Total transaksi tercatat 6,5
819 juta. Gila, ini transaksinya 600, kalau dilihat di Intersect bener ya, 6 juta ya, 6.819.000. 6 juta ya, ini 6 juta 819 juta kok jadi juta-juta. Dengan pembelian menyumbang 1,1206 juta, menyumbang pembelian 126 juta transaksi, sedangkan penjual hanya 851.000. Artinya banyak investor yang menambah pasokan PP daripada yang mereka jual, kawan. Itu yang terjadi seperti itu. Dan Polygon sudah saya sampaikan tadi juga dalam video pagi, Polygon sudah mulai harga ke 4.000-an. Jangan sia-siakan Polygon, ini termasuk koin yang masih receh di bawah 4.000. Ini dulu kompak sama Cardano sama XRP harganya itu imbang di atas. Waktu itu tahun 2021 itu harganya ya sekitar 10-an ribu, terbang jadi 19.000 SRP. Ini sekarang udah pernah masuk 50.000 SRP. Ini yang belum terbang tinggi masuk ATH-nya adalah Cardano sama ini Matic ya, Polygon. Kalau SRP sudah masuk ATH-nya, yang belum ini Polygon sama Matic. Ini banyak sekali info-info yang bagus-bagus loh. Tanda-tanda akan terjadi all season karena Bitcoin dominannya sudah mulai terjun ke bawah. Mudah-mudahan makin turun. Nah, ini masih di dalam segitiga simetris ya. Kita lihat performa di CMC semuanya. Kita harus sabar, kita harus yakin. CRO menggila juga CRO ya. Ini biasanya ada jadi sponsor Piala Dunia. Nanti tahun depan Piala Dunia CRO biasanya ke bawah. Sama koin satunya cabe-cabean, bukan Chili ya, koin Chili itu masuk ya. Oke, BTC bukan berarti nggak naik lagi ya, mungkin naik turunnya sudah nggak banyak karena BTC dominannya sudah mulai terjun ke bawah. Ini sempat naik di 0,47%, sedangkan ETH lebih tinggi ya. XRP ini menggila semua hijau ya, hijau hyperliquid 14%, besar juga ya. Uniswap ikut, kalian bisa masuk Uniswap tuh, bagus, gila. Ini CRO ini dulu jauh di bawah PP loh, sekarang naiknya 53% dalam 1 minggu, gila. Ini tanda-tanda all season. Nanti PP ada bagian tersendiri kawan ya. OKB masih naik lagi, OKB gila ya. Kemudian Arbitrum lumayan juga. Polygon lumayan 4% naiknya. Polygon juga ikut mantep ya, mantul tul. Wah, pokoknya akan buluran, kita harus sabar. Jangan sampai kita CL sudah di depan mata ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, cari koin-koin yang terbaik ya di jaringan ETH. Kalau yang tidak ya ambil Polygonnya, ini Cardano-nya. Apak itu bagus ya, Apak, Uniswap, Avalan ya, Polkadot. Cari koin-koin yang belum terbang, yang historinya setiap buluran ATH itu bisa kalian embat serok ya. Mungkin itu aja di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Dalam dunia kripto kita harus berisiko tinggi ya, berisiko tinggi. Kalian harus hati-hati, risiko tanggung masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Enak saja cuan pada diam-diam. Kita tanggung jawab masing-masing, karena dalam investasi semua ada hal yang tidak mengenakkan, ada hal yang menguntungkan, macam-macam, tergantung kita gimana bisa memilih koin-koin yang bagus-bagus berfundamental ya. Jangan kalian beli koin-koin yang receh, yang masih jual mimpi, masih pre-sale, masih cari holder, cari investor. Wah, sudah nggak ada waktu lagi, 4 bulan lagi akan buluran puncak di akhir tahun, dan ini bulan depan kayaknya akan dipangkas suku bunga. Kalau turun terus apakah nggak bosen juga mereka ya. Mungkin itu aja, tetap yakin, tetap semangat. Mudah-mudahan BTCD-nya sudah mulai terjun ke bawah 0,22 sampai 0,38%. Ini akan memicu lonjakan ya. Sabar, karena pas BTC dulu sudah sampai 2 miliar lebih, kemudian turun 1,8, biar sideways di situ, naik turun, tapi sedikit saja itu, jangan sampai longsor juga. BTC-nya terjaga di situ. Meta Planet juga memborong, kemudian ETH diborong habis-habisan sepanjang sejarah. Makin sedikit pasokannya di bursa dan termasuk PP
Ya saya yakin nanti PP ada momennya tersendiri, ada demand tersendiri, ada schedule-nya sendiri, waktunya sudah dipam naik di luar yang kalian perkirakan. Karena PP ini salah satu meme coin yang dikatakan rajanya meme coin yang digadang-gadang akan menjadi BTC-nya meme coin. Ini tadi saya juga membuka di website PP akan bermasa panjang dan digadang-gadang menjadi BTC-nya meme coin. Ya mudah-mudahan akan terwujud, akan terjadi di PP yang kuat. Whole mau naik berapa kali lipat pun asal kalian sabar, long invest jangka panjang. Jangan sampai nanti ketularan si badan doge. Pada waktu itu pada CL banyak yang nangis di pojokan ketika si badan doge terbang tinggi, kalian sudah tidak punya koinnya. Dan jangan kesempatan emas ini yang sebentar lagi akan naik semua, kalian CL di PP dan nanti bisa stres ketika nanti PP pump puluhan kali lipat, kalian sudah nggak punya koinnya, hanya cengar-cengir saja. Gimana ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, bantu Mas Bro untuk di subscribe supaya Mas Bro semangat untuk bikin video ya. Kalau nggak di subscribe, ngapain saya bikin video tiap hari ya. Mungkin itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari dekat Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP terbang.